warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Hikmah. Di sini Kak Hikmah akan menceritakan sebuah mitos yang beredar di wilayah Lamongan, yaitu tentang ikan lele dan keris pusaka. Mau tahu ceritanya? Simak baik-baik. Legenda ini berlatar belakang pada saat penyebaran agama Islam di Nusantara, yaitu ketika para wali aktif melakukan dakwahnya di daerah Pulau Jawa. Jadi sekitar tahun 1400 sampai 1500-an. Pada saat itu ada seorang nyai lurah bermaksud meminjam piandel berupa keris kepada salah seorang waliullah yang kemungkinan adalah Sunan Ampel. Beliau bermaksud meminjam piandel tersebut untuk mencegah ontran-ontran atau huru-hara dan menjaga kewibawaannya di wilayahnya, yaitu sekitar Bojonegoro. Akhirnya sang Sunan tersebut memberikan keris tersebut kepada Nyai Lurah. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Nyai Lurah. Di antaranya yaitu Nyai Lurah tidak boleh menggunakan keris tersebut untuk kekerasan atau untuk menumpahkan darah, dan juga harus segera dikembalikan kepada si Sunan tersebut secara langsung setelah 7 purnama. Singkat cerita, Nyai Lurah pun berhasil mewujudkan keinginan dan cita-citanya tersebut. Namun hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan 7 purnama pun telah terlewati. Tak ada tanda-tanda Nyai Lurah mengembalikan keris tersebut. Akhirnya Sunan tersebut menjadi khawatir dan takut terjadi penyalahgunaan pada keris tersebut. Sehingga Sunan tersebut mengutus salah seorang cantriknya untuk mengambil keris pusaka tersebut di rumah Nyai Lurah. Berangkatlah si carik tersebut menuju ke rumah si Nyai Lurah yang berada di wilayah Bojonegoro. Sang cantrik berangkat dari Apel Denta yang sekarang dikenal dengan Surabaya. Untungnya si cantrik tersebut berasal dari wilayah pesisir utara, wilayah Gresik, yang sekarang dikenal sebagai Paciran, sehingga tak ada kesulitan bagi si cantrik untuk mengambil keris tersebut di rumah si Nyai Lurah. Setelah berhari-hari berjalan menuju rumah Nyai Lurah, sampailah si cantrik tersebut di rumah Nyai Lurah. Setelah melewati jalanan yang begitu panjang, melewati daerah pesisir yang kini ramai dihuni oleh orang, tepatnya di wilayah pesisir Lamongan yang sekarang dikenal dengan Paciran. Di sana masih terdapat hutan yang sangat lebat sekali, sehingga cantrik tersebut harus melewati hutan itu untuk sampai di rumah Nyai Lurah. Akhirnya setelah di depan rumah Nyai Lurah, cantrik tersebut pun langsung masuk dan mengetuk pintu Nyai Lurah. Si Nyai Lurah pun menyambut baik kedatangan cantrik tersebut. Namun sayang sekali, Nyai Lurah tidak mau mengasihkan keris tersebut kepada cantrik. Hingga akhirnya mereka bersih tegang. Setelah bersih tegang secara lama, akhirnya si cantrik pun yang mengalah. Dia pamit pulang kepada Nyai Lurah. Namun cantrik tersebut pintar. Dia tidak langsung pulang ke Surabaya, melainkan dia mempunyai niat untuk memantau Nyai Lurah tersebut, karena dia merasa diberi amanah oleh Sunan Ampel tersebut untuk mengambil keris tersebut. Hingga akhirnya dia mengintai Nyai Lurah tersebut selama 7 hari. Setelah 7 hari pun telah lewat, namun tak ada tanda-tanda dari Nyai Lurah mengembalikan keris tersebut. Akhirnya si cantrik tersebut mempunyai niatan yang sangat jahat sekali kepada Nyai Lurah, yaitu ingin mengambil keris tersebut secara diam-diam. Malam hari pun tiba, bintang-bintang bersinar dan bulan pun juga bersinar secara terang. Akhirnya setelah dirasa sepi,
Cantrik tersebut masuk ke dalam rumah Nyi Lurah secara sembunyi-sembunyi. Dia mengambil keris tersebut. Namun setelah keris tersebut didapatkannya, tiba-tiba si pemilik rumah tersadar dan dia terbangun karena merasa kerisnya dicuri. Akhirnya Nyi Lurah tersebut berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Tolong, rumahku kembalikan, kata Nyi Lurah. Akhirnya warga desa yang sangat menyegani Nyai Lurah bermaksud untuk mengejar pencuri tersebut. Akhirnya cantrik tersebut berlari dan berlari. Akhirnya cantrik tersebut tiba di sebuah desa, yaitu di daerah perbatasan, tepatnya di daerah Babat Pucuk. Namun ketika si cantrik tiba di desa tersebut, cantrik terhalang oleh sebuah pohon asam yang sangat besar sekali, sehingga cantrik tak tahu harus kabur kemana lagi. Si cantrik pun pasrah, dan warga desa pun sudah mendekatinya. Akhirnya warga desa bermaksud melemparkan tombak ke dadanya. Namun tiba-tiba ada sebuah kijang lewat di depannya, sehingga tombak tersebut tidak mengenai cantrik, melainkan mengenai kuda yang lewat di depannya. Nyawa cantrik tersebut masih terselamatkan, dan cantrik tersebut bersyukur kepada Allah, dan dia berjanji bahwa suatu saat nanti tak akan ada anak keturunanku yang akan memakan daging kijang tersebut, karena binatang tersebut telah menyelamatkan dirinya. Akhirnya cantrik tersebut melanjutkan perjalanannya hingga tiba pada sebuah kolam yang sangat besar sekali. Dan dalam kolam tersebut terdapat ikan lele yang sangat banyak sekali jumlahnya, yang tak bisa terhitung dengan jumlah tangan. Akhirnya cantrik tersebut merasa kebingungan karena dia berpikir dia tidak mungkin masuk ke dalam kolam lele tersebut. Dia pasti akan terluka jika masuk ke dalam lele tersebut. Namun solok obor dari kejauhan semakin mendekat. Tak ada pilihan lain bagi si cantrik. Akhirnya cantrik tersebut meminta pertolongan kepada Allah agar dia diselamatkan dari kejaran para warga tersebut. Akhirnya cantrik tersebut masuk ke dalam kolam tersebut. Sungguh ajaib sekali. Sebuah keajaiban pun datang ke cantrik tersebut. Dia bisa berenang dengan sepuasnya dengan ikan lele. Tak ada satu ikan lele pun yang menyakitinya. Dan malahan ikan lele tersebut berkerumun di atas si cantrik, sehingga tak ada satu orang pun yang mengira bahwa cantrik tersebut sedang bersembunyi di dalam kolam. Akhirnya warga desa pun tiba di pinggiran kolam tadi. Warga desa pun berpikir cantrik tersebut tak akan bersembunyi di kolam lele tersebut, karena semua orang pasti tahu siapapun yang menceburkan diri ke kolam lele tersebut, dia pasti akan terluka terkena patin lele tersebut. Akhirnya warga desa memutuskan untuk mencari si cantrik ke tempat lain. Setelah dirasa warga desa jauh, cantrik tersebut muncul dari permukaan air. Dia sangat bersyukur sekali kepada Allah karena dia masih diselamatkan dari kejaran warga sekitar. Dan sekali lagi cantrik tersebut berujar bahwa kelak suatu saat nanti tak akan ada satu orang dari keturunanku untuk memakan ikan lele ini, karena ikan lele ini telah menyelamatkanku dari kejaran warga tadi. Daerah diucapkannya perjanjian tersebut atau wasiat tersebut terletak di daerah Glagah, Lamongan. Akhirnya cantrik tersebut berhasil memberikan keris tersebut kepada Sunan. Banyak beberapa pendapat yang mengatakan
bahwa cantrik yang telah diutus oleh Sunan Ampel tersebut tidak lain adalah Ronggo Hadi. Beliau adalah seorang yang telah membabat alas daerah Lamongan. Karena pada dulunya di wilayah Lamongan itu di kiri kanan jalan terdapat pohon yang sangat besar sekali yang menghubungkan antara Kadipaten Gresik dan Kadipaten Tuban. Beliau adalah bupati pertama di Lamongan dengan gelar Bupati Surajaya. Ya, walaupun pada saat ini masyarakat Lamongan, sekitar Gelagah, dekat maupun sekitarnya banyak yang berternak ikan lele sebagai sumber penghasilannya. Namun, tak ada satupun dari mereka yang memakan ikan lele tersebut sebagai santapan lauk pauknya. Konon, jika ada anak keturunan dari cantrik tersebut yang memakan ikan lele itu, maka kulitnya akan belang-belang seperti ikan yang disayat-sayat. Namun, hal itu tidak akan pernah berlaku bagi seseorang keturunan yang ayahnya berasal dari luar wilayah Lamongan, atau bagi mereka yang tinggal di daerah barat maupun selatan kota Lamongan. Demikian tadi mitos beredar di wilayah Lamongan. Sampai saat ini pun masih banyak orang-orang yang percaya dengan mitos tersebut. Karena mereka khawatir kalau mereka masih ada keturunan dari cantrik tersebut yang tidak lain adalah Ronggo Hadi. Demikian tadi cerita yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum